Jadi artinya ini adalah jangan menyanyi pas lagi masak, nanti dapat suami duda. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah sini yang warna merah jika kalian suka dengan channel ini, dan like videonya, serta jangan lupa share sama komen juga. Terima kasih banyak. Oh ya, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa ungkapan larangan yang beredar di masyarakat Minang turun-temurun dari dulu sampai sekarang ya. Nah, jadi tiap daerah itu pasti memiliki ungkapan-ungkapan larangan untuk masyarakatnya ya. Nah, begitu juga dengan masyarakat Minang. Mereka memiliki ungkapan-ungkapan larangan jika terdapat suatu tindakan yang yang kurang gitu. Jadi orang tua akan ngomeli anaknya kalau misalnya ada berapa tindakan mereka yang mengganjal gitu, dan keluarlah ungkapan larangan itu gitu. Dari turun-temurun dari dulu sampai sekarang ya. Nah, jadi ada beberapa ungkapan larangan yang sebenarnya itu nggak berkaitan guys satu sama lain, tapi memiliki makna guys. Nah, jadi apa aja sih ungkapan larangan dari masyarakat Minang itu? Nah, jadi mari kita mulai membahas mengenai beberapa ungkapan larangan di masyarakat Minang. Dan ini adalah part 1. Oke, jadi ungkapan larangan Minangkabau yang pertama adalah jangan menyanyi sedang memasak, biko dapet laki randu. Jadi artinya ini adalah jangan menyanyi pas lagi masak, nanti dapat suami duda. Nah, itu artinya ya guys. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya juga antara nyanyi lagi masak terus dapat suami duda kan. Jadi ungkapan larangannya maknanya sebenarnya mendidik remaja atau anak-anak Minangkabau biar fokus melakukan suatu pekerjaan agar hasilnya lebih baik dan lebih bagus gitu guys. Nah, jadi muncullah ungkapan ini, jangan menyanyi sedang memasak, nanti dapat suami duda. Itu ungkapan yang menakut-nakuti gitu lah ya. Jadi biar remaja itu biar fokus mengerjakan suatu pekerjaan gitu. Kalau misalnya nyanyi pas lagi masak itu konsentrasinya akan jadi buyar gitu. Nanti cabenya dikitan atau garamnya kebanyakan gitu kan. Jadi masakannya jadi gak enak gitu. Jadi maksudnya gitu guys. Jangan menyanyi sedang memasak, biko dapet laki randu. Ungkapan larangan Minangkabau yang kedua, jangan menggunting kuku di malam hari, biko diambil harimau. Nah, jadi artinya guys, jangan menggunting kuku pada malam hari, nanti dicegat harimau. Nah, jadi makna ini adalah mendidik anak-anak atau remaja Minang agar hati-hati dalam mengerjakan pekerjaannya dan mengerjakan pekerjaannya di waktu yang tepat gitu guys. Kalau misalnya menggunting kuku pada malam hari itu kan cahayanya kurang terang ya, redup gitu. Jadi kalau misalnya menggunting kuku pada malam hari itu khawatir akan luka kalau misalnya kita gak hati-hati. Jadi muncullah ungkapan jangan menggunting kuku di malam hari, biko diambil harimau. Nah, artinya kalau menggunting kuku di malam hari nanti kemungkinan akan luka kalau nggak hati-hati gitu guys. Jadi jangan menggunting kuku di malam hari, biko diambil harimau. Oke, kita masuk ke ungkapan larangan Minangkabau yang ketiga, jangan lalok di waktu senja, biko penyakian awak. Nah, jadi ini artinya jangan tidur di waktu senja, nanti kita bakal penyakitan gitu, banyak penyakit yang muncul. Oke. Nah, jadi ini merupakan ungkapan yang berupa fungsi penebal keimanan guys. Jadi ungkapan ini melarang kita agar tidak tidur di waktu senja atau di waktu mau maghrib gitu. Udah mau maghrib malah tidur gitu kan. Nah, kenapa? Karena di waktu mau senja itu waktunya adalah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi jangan tidur di waktu senja itu merupakan larangan agar tidak tidur di waktu senja. Karena senja itu merupakan waktu untuk beribadah guys, bukan waktu untuk tidur gitu guys. Jadi jangan lalu di waktu senja, biko penyakian nama. Oke, kita masuk ke ungkapan larangan Minangkabau yang keempat, jangan duduk di atas bantal, biko dibisu awak. Nah, ini artinya adalah jangan duduk di atas bantal, nanti bakal bisulan. Are you sure about that? Nah, jadi ini sebenarnya ungkapan agar para orang tua mendidik anaknya supaya bersikap sopan, tidak sembarangan, terus bisa menggunakan barang sesuai dengan
fungsinya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa bantal itu adalah buat alas kepala, bukan alas tempat duduk guys. Jadi para orang tua akan melarang anak-anaknya supaya jangan duduk di bantal gitu kan, itu nggak sopan gitu. Jadi muncullah ungkapan jangan duduk di atas bantal biko di biswawa. Oke guys, jadi kita masuk ke ungkapan larangan Minangkabau yang kelima, jangan mengambang payung di dalam rumah biko ditembak patui. Nah, artinya guys, jadi jangan membuka payung di dalam rumah, nanti bakal disambar petir rumahnya. Oke, nah jadi ini maksud maknanya sebenarnya mendidik anak-anak supaya jangan membuka payung dalam rumah gitu, karena nggak enak dipandang gitu. Payung itu fungsinya untuk melindungi kita dari hujan yang akan dipakai di luar rumah, bukan di dalam rumah ya kan. Sehingga muncullah ungkapan jangan mengambang payung di dalam rumah biko ditembak patui. Jadi mendidik anak-anak supaya jangan lagi main-main payung di dalam rumah, membuka-buka payung di dalam rumah, karena akan berbahaya, terus gak enak dipandang gitu kan. Jadi muncullah suatu alasan nanti kalau misalnya dibuka payungnya dalam rumah nanti disambar petir, gitu alasan untuk supaya anak-anak berhenti untuk bermain-main payung di dalam rumah guys. Jadi begitu ya, jangan mengambang payung di dalam rumah biko ditembak patui. Oke guys, jadi kita masuk ke ungkapan larangan Minangkabau yang keenam atau yang terakhir untuk video ini ya. Anak gadis jangan duduk di muka pintu biko jauh jodohnya. Ini artinya adalah anak gadis itu nggak boleh duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Nah, jadi sebenarnya nggak ada korelasi juga ya antara duduk di depan pintu dengan jodoh. Tapi sebenarnya makna dari ungkapan ini adalah bahwa dahulu anak gadis di Minangkabau itu pakaiannya itu biasanya pakai baju kurung dan bawahannya itu kain sarung ya. Terus rumah masyarakat Minang zaman dahulu itu biasanya adalah rumah gadang yang memiliki tangga untuk masuk ke rumahnya. Nah, kalau misalnya anak gadisnya duduk di depan pintu, nanti akan terlihat kaki dan auratnya bagi orang yang lewat. Jadi makna sebenarnya adalah mendidik para perempuan atau anak gadis di Minangkabau untuk sopan dan menjaga harga diri mereka gitu guys. Nah, dan juga ada makna lain yang tersirat bahwa duduk di depan pintu itu sebenarnya menghalangi orang-orang yang mau masuk dan keluar rumah itu. Jadi kurang sopan gitu kalau misalnya duduk di depan pintu, akan menghalangi orang masuk dan keluar rumah gitu guys. Jadi anak gadis jangan duduk di muka pintu biko jauh jodohnya. Oke guys, jadi itulah beberapa ungkapan larangan yang berada di masyarakat Minangkabau. Bagi teman-teman yang orang Minangkabau, coba komen di bawah mana saja sih ungkapan yang sering kalian dengar, terus mana saja ungkapan yang kalian benar-benar percayai gitu tok dari ungkapan tersebut tanpa mengetahui makna tersiratnya atau makna sebenarnya. Nah, kalau aku dulu sangat percaya bahwa orang yang duduk di atas bantal itu bakal bisulan guys. Oke, jadi dulu aku nggak tahu itu makna sebenarnya dari ungkapan duduk di atas bantal itu bakal bisul. Nah, gitu guys. Jadi mungkin teman-teman boleh komen di bawah mana saja ungkapan yang kalian percayai tok dari ungkapan tersebut tanpa mengetahui makna sebenarnya. Oke guys, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, sama share, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, kita jangan mangguntiang kuku di malam hari biko diambe harimau. Oke, ini bantal, maksudnya bantal buat alas tidur ya, bukan bantal yang ditaruh di